Halo, selamat datang di channel Katolik Kasih. Bersama saya Ben untuk bacaan dan renungan harian Kamis 6 Mei 2021 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Untuk bacaan pertama hari ini, kita ambil dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7-21. Para rasul dan penatua jemaat di Yerusalem bersidang, membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantara mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka, diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhnya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya mereka semua orang lain yang mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan." Untuk bait pengantar Injil kita ambil dari Yohanes bab 1 ayat 27. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Untuk bacaan Injil hari ini, kita ambil dari Yohanes bab 15 ayat 9-11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata pada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Inilah renungan untuk hari ini. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya." Tentu masih ingat bagaimana Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Para ahli Taurat memberikan sebuah pertanyaan pada Yesus, "Guru, perintah manakah yang terutama dan yang pertama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum ini, inilah seluruh hukum Taurat terpenuhi. Bagaimana kita menghayati perintah ini? Cintalah Tuhan Allahmu dengan cara pertama, berdoa kepadanya. Lewat doa kita dapat memanjatkan pujian dan syukur karena rahmat yang selalu diberikannya berlimpah kepada kita.
Lewat doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat doa kita dapat menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi harapan, keinginan, dan permohonan kita. Yang kedua, rajin mengikuti misa pada hari Minggu dan pada hari raya lainnya, dan kalau bisa setiap hari. Perayaan Ekaristi adalah perayaan iman. Dengan merayakan Ekaristi kita mengungkapkan iman kepada Allah. Yang ketiga, cintailah samamu manusia, terutama mereka yang membencimu. Yesus berkata, kasihilah samamu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Butir permenungan. Perbuatan ajaib itu kadang bukan hal yang besar dan spektakuler, melainkan bisa juga dalam hal yang sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah bahwa kejadian dan perbuatan itu membawa hidup kita semakin dekat dengan Allah karena kita menyadari dan membalas kasih Allah. Bukan inti dan maksud dari karya agung Allah adalah membawa manusia dengan dekat dengannya dan beriman lebih teguh pada karya keselamatannya. Marilah kita cari dan temukan semua itu dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Demikianlah untuk bacaan dan renungan hari ini. Kita tutup dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Mulia, ajarilah kami, umat-Mu, untuk melakukan perintah-perintah-Mu, agar kami layak tinggal dalam kasih-Mu. Amin. Demikianlah bacaan dan renungan hari ini. Mohon bantuan support channel Katolik Kasih, supaya makin berkembang dan pelayanan berkah dalam Gusti. Terima kasih.